Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Al-Furqan TV, ada di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Muslim, 3 karakter yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, lagi tersembunyi. 3 sifat yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya kita ingin menjadi hamba yang Allah cintai dan tentunya menjadi kekasih Allah, hamba yang dicintai oleh Allah SWT merupakan sebuah kemuliaan yang sangat diidamkan oleh setiap hamba muslim. Seandainya kita sangat ingin dicintai Allah, yang pertama, jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang secara ringkas para ulama menyebutkan takwa adalah fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat. Takwa adalah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau di antara menegaskan orang bertakwa itu al-khaufu minal jalil. Hatinya ada rasa takut kepada Allah Al-Jalil. Yang rasa takutnya menghalangi dia untuk terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan. Seorang bertakwa, dia belajar dan dia amalkan ilmu yang telah dia pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal al-faraid wa nawafil, amal yang wajib, amal yang sunnah, dan ar-ridha bil qalil. Seorang bertakwa orang yang mereka ridha dengan pembagian Allah yang sedikit. Dia qanaah dengan pembagian Allah Ta'ala. Dia tahu harta itu halalnya dihisab dan haramnya akan diadab. Dia merasa cukup dengan dunia, karena dunia semata-mata hanya ingin dipakai bekal untuk mensukseskan kampung akhirat. Dan dia tahu Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya, maka dia qanaah dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wal istidadu liyaumir rahil. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang mereka senantiasa mempersiapkan hari perjalanan yang sangat panjang. Karena hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menghadap Allah, dan ini sangat panjang. Dari alam barzakh, ardul mahsyar, proses hisab, sampai orang kemudian meniti sirat, hingga dia menjadi ahlul nar atau ahlul jannah. Ini proses yang sangat panjang, dan ini membutuhkan persiapan yang sangat penting. Barang siapa yang tidak memiliki persiapan, dia akan dicekam ketakutan yang panjang. Barang siapa memiliki persiapan yang cukup, maka dia akan merasakan kenyamanan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan, targetnya adalah terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba, wahai manusia, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah taala, sehingga ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang tidak mengantarkan ketakwaan kepada Allah, sungguhnya ibadah yang sia-sia. Sehingga ada orang salat, dia salat yang muflih,
qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Ada orang salat tapi fawailun lil musallin. Ada salat yang beruntung, ada salat yang celaka. Demikian pula puasa, demikian pula haji. Allah menyebutkan ada orang puasa yang beruntung, ada puasa yang mereka ini celaka. Haji juga demikian. Karena ibadah sesungguhnya disyaratkan Allah dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Puncak tujuannya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, hamba yang Allah cintai. Al-ghaniyya, hamba yang kaya. Kaya standar yang diajarkan agama kita adalah ini kaya hati. Laisal ghina bi kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya bukan dengan dia memiliki banyak perabot kehidupan. Tapi yang namanya kaya adalah kayanya hati. Hatinya qanaah. Dia mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang untuk qanaah ini mesti dia berorientasi kampung akhirat. Orang yang mereka orientasinya kampung akhirat, pasti dia akan qanaah dengan perkara-perkara dunia. Dan seorang mukmin hendaknya dia benar-benar menjadikan orientasi kehidupan mereka orientasi akhirat. Karena itulah yang diperintahkan Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepada Anda. Karena kampung akhirat ada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan barang siapa yang himmahnya himmah akhirat, kata Nabi, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a syamlah wa atati dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dia himmahnya kampung akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Urusannya teratur, rapi, bermanfaat, baik dengan Allah, baik dengan para hamba Allah. Dan bahkan dunia terkadang datang melimpah kepada dia sebagai pelayan yang siap untuk melayaninya. Dan yang ketiga, al-khafiyah, hamba yang tersembunyi. Hamba yang tidak suka dengan terkenal, tersohor. Dia menghindari fitnah-fitnah keterkenalan. Dan itulah para salaf yang telah mencontohkan kita. Mereka memiliki potensi tenar, terkenal. Akan tapi mereka lebih suka kemudian menghilang dalam rangka mengkhawatirkan dirinya seandainya larut dalam fitnah syuhrah, fitnah keterkenalan. Uwais Al-Qarani, seorang khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, dan menjadi sangat tenar di zamannya Umar, yang asalnya dia orang yang dianggap rendahan, orang yang tidak dianggap memiliki posisi, orang belakang. Tapi setelah Umar mencari-cari Uwais Al-Qarani, karena Nabi pernah berpesan kepada Umar, seandainya Anda ketemu Uwais Al-Qarani, mintalah kepada dia agar memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar sering mencari-cari Uwais, dan ketika Umar mendapatkan Uwais, dan kemudian akhirnya Uwais menjadi sangat terkenal, dan banyak orang yang pengen mereka ketemu Uwais, Uwais menghilang, menghindari fitnah syuhrah. Yazid Al-Aswad, seorang yang sangat mustajab doanya. Dia pernah ikut serta dalam penyelenggaraan sholat istisqa yang diselenggarakan oleh seorang amir. Hingga kemudian seorang amir ini memerintahkan yang namanya Yazid Al-Aswad agar dia berdiri. Demi kaum muslimin, Yazid berdiri, berdoa kepada Allah. Hujan langsung kemudian turun. Tenar dia di kalangan manusia. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini telah membuat aku terkenal.
maka wafatkan aku. Sepekan setelahnya Yazid al-Aswad diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan ini dalam rangka untuk menghindari fitnah syuhrah. Kita di zaman yang orang tergila-gila dengan keterkenalan. Sampai ada orang yang mereka mengupload semua apa yang mereka lakukan. Walaupun yang sangat tersembunyi asalnya, dia upload semuanya sehingga orang tahu. Bahkan ada orang yang mereka dengan cara gila untuk mendapatkan ketenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya abdan taqiyan, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, abdan ghaniyan, hamba yang kaya hati kita, abdan khafiyan, hamba yang tersembunyi, menyembunyikan amal kita, tidak suka tersorot dengan keterkenalan yang akan bisa menjadikan fitnah, larut dalam kebinasaan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.